Saudara sekalian, setelah lebih 40 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan dari tahun 1977-78, sangat masih muda waktu itu. Yang pada akhirnya Tuhan membawa saya kepada pemahaman mengenai kehidupan yang akan datang. Sehingga saya sering mengemukakan mengenai langit baru, bumi baru, saudara. Pada akhirnya, saudara, pertanyaan di dalam hati muncul dan kuat sekali. Apa yang saya cari dalam hidup ini? Pertanyaan yang filosofis, tapi mungkin juga dianggap terlalu biasa, atau mungkin bagi beberapa orang dianggap kekanak-kanakan. Tetapi ini pertanyaan yang paling fundamental dalam hidup ini, saudara. Apa yang aku cari? Tentu perasaan ini tidak bisa dibagikan kepada saudara, ya. Setelah melewati perjalanan cukup panjang, memasuki usia 60 lebih, pelayanan 40 tahun lebih, mencapai jenjang-jenjang tertentu dalam pendidikan, memiliki kesempatan menjadi orang terhormat, jadi pimpinan-pimpinan dalam berbagai kegiatan, memiliki fasilitas yang cukup untuk sampai hari tua, punya anak, punya cucu. Akhirnya bertanya, mau cari apa hidup ini, saudaraku? Lalu pertanyaan berlanjut lagi, untuk apa kegiatan-kegiatan gereja yang saya lakukan? Seperti hari ini dari jam 5 pagi saya bangun, saya sudah bangun sebelum jam 5 tentunya. Terus saya berkhotbah di beberapa tempat, pulang dari Mall Arta Gading, saya masih duduk di depan layar monitor, mempersiapkan seminar ceramah. Ya, belum selesai, saya harus mandi lalu kemari. Untuk apa semua ini? Pada akhirnya ya saudara-saudara, mau tidak mau kita harus berpikir tentang muara akhir kehidupan. Dan kita harus serius untuk memilih. Kita proyeksikan kemana hidup kita, saudaraku. Mungkin bagi orang-orang muda agak sulit menghayati. Tapi bagi orang-orang tua akan lebih bisa menghayati. Namun demikian orang-orang muda saya ajak untuk bisa menghayati kemana muara kehidupan kita pada akhirnya. Sebab kalau tidak mulai kita tetapkan, kemana muara hidup kita, saudara, dunia akan mewarnai jiwa. Sampai pada level atau titik tertentu, seseorang tidak akan bisa mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, dan tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Tidak saya karang ya saudara, tetapi dalam pengalaman hidup saya menemukan orang-orang Kristen, bahkan pendeta, sudah uzur ya, sudah tua. Tapi proyeksinya itu belum sampai pada kekekalan. Dia belum meletakkan hidupnya di muara yang benar, saudara.
Dan menurut saya dia tidak akan pernah bisa meletakkan hatinya pada muara hidup yang benar. Walaupun ada di dalam lingkungan gereja. Kalau dia jemaat, dia juga orang Kristen yang masih ke gereja sampai hari tua. Kalau dia pendeta, dia juga pendeta dalam kegiatan pelayanan sampai pada hari tuanya, saudara. Tetapi dia gagal menempatkan muara hatinya, saudara. Dan mungkin tidak akan pernah bisa menempatkan hatinya pada muara hidup yang benar itu, saudara. Untuk apa? Kembali kepada perenungan saya tadi, ya. Kegiatan kita seperti hari ini untuk apa? Apakah jelas tujuannya? Apakah hanya menjadi aktivitas para aktivis gereja menyanyi, lalu mendengar khotbah, setelah itu kita sama-sama pulang, minggu depan lagi kumpul. Tahukah saudara bahwa saudara harus menetapkan hati, muara hidup saudara itu kemana sejak sekarang. Dan penetapan hati itu akan sangat mewarnai hidup saudara setiap hari. Akan sangat mempengaruhi cara hidup saudara, cara berpikir saudara. Kalau tidak, saudara seperti orang yang berjalan di tempat yang tidak akan ada perkembangan yang signifikan dalam kehidupan rohani, saudara. Kalau kita menetapkan hati kita pada muara yang benar, dalam hal ini kita memang menetapkan hati kita pada kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru. Dan tentu untuk standar kita sesuai dengan Roma 8 ayat 17, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita benar-benar fokus ke situ. Benar-benar fokus. Proyeksi kita jelas, arah kita jelas. Tentu dalam pelayanan ini khotbah-khotbah dan lagu-lagu kita juga harus jelas. Jadi kalau saya himbau di gereja-gereja lingkungan GSKI untuk menyanyikan lagu-lagu yang saya nyanyikan, itu maksudnya supaya nafas jiwa kebenaran yang diwahyukan Tuhan melalui Gembala Sinode ini benar-benar down to earth, mendarat. Bukan berarti lagu lain tidak boleh dinyanyikan, boleh. Tapi jangan dominan dan harus benar-benar selektif. Kita ada di GSKI ya, visi kita tetap kesucian hidup, langit baru, bumi baru, hidup bertanggung jawab maksimal untuk Tuhan. Harta surgawi itu maksudnya Tuhan, saudara. Tuhan. Saudara tidak akan pernah memiliki harta surgawi Tuhan kalau saudara tidak dapat dimiliki Tuhan. Jangan saudara berpikir saudara otomatis dimiliki Tuhan dan kalau mati dibawa ke surga. Siapa yang menguasai hatimu itu yang memiliki hidupmu. Nah, lagu-lagu seperti ini kan hampir tidak pernah kita dengar di tempat lain. Bapa tolong agarku bisa tak lagi mencintai dunia. Apa sih? Orang kan berkata apa sih? Tapi justru itulah kekristenan. Itulah kekristenan yang sejati, saudara. Ya, semua orang juga mengaku paling benar, Pak. Ya, kita juga tidak berkata bahwa kita paling benar, saudara. Tapi nurani saudara mestinya bisa membaca apa sih motif pelayanan ini, saudara.
Dan ini menjadi beban berat di dalam hati kami ya saudara. Beban berat saudara. Kalau hanya puas dengan kegiatan yang berlangsung dari minggu ke minggu ya kita tidak merasa berat. Tetapi menurut naluri saya punya naluri saudara ya. Kalau saudara percaya boleh tidak boleh. Saya punya naluri atau punya teropongan atau punya marifat. Sebagian saudara ini masih dibelenggu oleh dunia. Saudara tidak bisa dimiliki Tuhan karena dunia masih memiliki saudara. Saudara tidak rela melepaskan segala sesuatu itu tidak rela. Melepaskan segala sesuatu bukan berarti saudara menjadi konyol. Saudara tetap bekerja, harus punya uang. Untuk kepentingan keluarga harus ada kendaraan, tempat tinggal. Jalani saja. Kalau belum bisa atau belum mampu punya, ya enggak usah menyesali diri, lewati saja, jalani. Nah kalau dalam hal ini saya keluar sebentar dari pokok pemberitaan. Tahukah saudara bahwa saudara ini dan saya ini hidup di dalam berkat Tuhan. Dalam perlindungan, pemeliharaan, kontrol Tuhan yang sempurna. Saya tahu saudara punya masalah, saya juga punya masalah saudara. Masalah saya belum tentu lebih ringan dari masalah saudara. Tetapi kalau saudara melihat kehidupan banyak orang yang jauh lebih menderita dari saudara, betapa bersyukurnya. Contoh sederhana ya, saya lewat satu tempat, saya lihat ada anak gadis yang duduk di jembatan lagi menjual bendera merah putih. Panas, nggak ada atap di jembatan Pak, nggak ada atap. Saya juga nggak lihat ada orang beli di situ, orang lewat saja dan tidak terlalu ramai. Itu saja membuat saya berkata terima kasih Tuhan. Anak-anakku bisa makan cukup, saya bersyukur. Tadi lewat mau ke sini lihat ada orang dorong gerobak. Juga bawa bendera dan tiang-tiangnya. Saya berkata lagi terima kasih Tuhan. Dan banyak lagi orang menderita saudara. Kita sudah tidak nengok itu karena kita sudah terbiasa nyaman. Rumah ada, naik mobil kita juga bagus. Kemarin ya hari Jumat dan Sabtu ya, Jumat terutama ya, dan Sabtu dan tadi juga saya bertemu dengan orang tua yang mengantar anak gadisnya. Kebetulan ini semua ini anak perempuan nih, mengantar, ada yang dari Manado, ada yang dari Banyuwangi, Malang ya, mengantar anaknya ke sini gitu. Saya ingat waktu saya di Melbourne, saya menginap di satu hotel, mengantar anak perempuan saya mau kuliah di situ. Jadi saya tidur di satu hotel, lalu besok paginya saya harus pulang. Jadi malam itu harus bisa beres-beres barang, ini milik Stefani, ini milik papa mama, barang mau pulang. Jadi waktu sudah beres-beres, sudah mendekat tengah malam, anak saya tarik koper keluar ke kamarnya sendiri. Saya lihat dari belakang, waduh hati saya hancur saudara. Melepas anak perempuan, wow, gak kebayang ya. Dari kecil saya sering bilang mutilala, mutiara maksudnya. Mutilala papa, mutiara. Terus sekarang dia narik apa?
narik itu koper. Waduh, saya lihat dari belakang, wah hancur saya saudara. Hidup tuh pedih ya, tragis ya saudara. Rasanya tuh saya ingin membatalkan dia, nggak usah kuliah nak. Apapun yang terjadi kumpul saja dengan orang tua. Tapi sudah terjadi saudara. Nah kemarin ini saudara ada beberapa orang tua yang mengantar anaknya. 3. Paling tidak 3, mungkin saya lupa, yang jelas 3. Saya lihat hidup ini tragis. Tapi saya bersyukur anak saya sehat, bisa balik dari Melbourne. Waduh, sehat. Lalu saya lihat anak-anak ini. Saya berkata kepada orang tuanya, saya janji, saya lindungi anak-anakmu. Saya peluk anak-anaknya. Di antaranya nangis. Kenapa kamu nangis? Dia nangis, dipeluk saya. Kamu saya lindungi nak. Saya panggil staf saya, ingat nama anak ini. Selalu saya panggil, ingat nama anak ini. Kamu sudah punya laptop belum? Belum om, beliin laptop. Hidup ini tragis, tapi saya mensyukuri saya bisa punya anak sehat, anak orang. Nah ini masalahnya, luar biasa saudara. Apa? Kalau kita mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan membalas kebaikan Tuhan. Pasti. Hidup ini tragis dan kita benar-benar merasa dipelihara Allah. Walaupun kita punya banyak masalah juga saudara. Tetapi seperti Tuhan telah melewatkan kita dari berbagai bencana dan kesulitan, ke depan pasti Tuhan akan melepaskan kita dari bencana dan kesulitan. Coba kita lihat siapa kita dulu. Coba ingat bagaimana Tuhan menolong kita dari berbagai persoalan sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Ini belum saya tambahkan satu kalimat penting yang tentu harus saya jelaskan secara khusus. Apa? Keadaan kita saat ini keadaan yang terbaik. Tuhan mengukur berapa derajat yang harus kita jalani saudara. Panas enggak, dingin enggak. Yang pada intinya keadaan kita ini keadaan paling aman untuk sampai kekekalan. Bukan sekedar aman, bisnisnya jalan, anaknya aman, pendidikan jalan. Allah punya proyeksi kehidupan itu jauh. Karena Allah itu kekal, maka Allah mau kita berpikir dari perspektif seperti Allah. Sudut pandang seperti Allah, kekekalan. Jadi keadaan kita hari ini pun keadaan yang telah didesain Tuhan paling aman. Paling aman. Dan bagi saudara yang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk mencapai kedewasaan rohani yang baik, kalimat lain ya, mau menjadi perwira tinggi kerajaan Allah, tentu derajatnya beda, derajat pencobaannya, kompleksitasnya beda saudara. Tapi Anda tidak pernah menyesal sebab 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun dibanding kekekalan itu tidak ada artinya. Kalau saudara bisa memiliki proyeksi kekekalan, wah, masalah besar jadi kecil di matamu, masalah kecil jadi dianggap tidak ada. Saudara akan mensyukuri keadaan yang saudara jalani hari ini, karena ini keadaan yang paling pas untuk saudara. Mengapa harus mengalami ini, mengapa harus mengalami itu? Selalu saja ada yang namanya thorn in the flesh.
thorn in the flesh, duri dalam daging. Dan itu baik, saudaraku, itu pengaman. Itu pengaman, itu sekring. Itu sekring. Kalau nggak ada itu bablas, saudara. Dikasih sekring. Saudara masih bersama saya? Amin. Untuk apa hidup ini? Jangan berpikir seperti hewan. Hewan itu tidak memiliki proyeksi kekekalan. Yang penting bagaimana dia bisa memenuhi, mencukupi kebutuhan waktu dia lapar. Musim kawin. Lapar cari makanan. Yang bisa dimbat. Ya. Kita harus punya proyeksi kekekalan. Makanya waktu saya naik mobil datang kemari, saya merenung terus hal ini. Apa yang ku cari dalam hidup ini? Dan kalau acara ini kita lakukan seperti pada umumnya orang melakukan kegiatan gereja, kumpulin orang kebaktian, mengumpulkan kolektor, nanti punya visi beli gedung, bangun gereja, atau punya aset. Kasihan jemaat, saudara. Anda jadi objek pemerasan. Kemarin saya ketemu seorang pengusaha dari luar negeri. Pengusaha yang lumayan besar. Dia bilang, Pak, Bapak harus punya gereja sendiri. Kalau tahun 2000 sekian nanti, mall tidak bisa dipakai untuk kebaktian. Bapak dengan jumlah jemaat begini bagaimana? Saya diam ya. Bukan menolak juga bukan menerima, saya diam. Yang saya pikir satu hal, jangan sampai jemaat saudaraku sibuk cari duit, saya ini ngumpulin uang untuk bangun-bangun begitu. Kalau memang Tuhan mau memberikan gedung pakai cara ajaib aja. Sekarang dunia susah, zaman susah. Banyak di antara saudara juga hutang lebih besar dari perusahaan, ya toh? Ada yang makan dari waktu ke waktu, juga cemas. Terus kita nantangin terus tiap minggu, ayo kita lagi punya bangun. Kan mengganggu saudara. Halo? Apa yang disampaikan pengusaha itu, ini pengusaha cinta Tuhan. Keluarga besarnya sangat mencintai Tuhan. Serius, mereka betul-betul orang-orang sangat baik. Saya bukan menolak, tidak. Cuman saya diam karena fokus saya hari ini bagaimana membuat manusia ini berubah. Seperti saya juga memaksa diri untuk berubah. Sebab di dalam daging saya ini dan basic karakter saya ini buruk, saudara. Mungkin lebih buruk dari sebagian saudara karena gen kakek nenek saya, gen orang tua saya buruk. Dan saya mengerti itu. Ya, tidak perlu saya cerita panjang lebar. Kalau saya lihat gen kakek-kakek saya, nenek saya, kakek saya terutama, waduh, orang-orang keras semua ini. Ngeri kali ini manusia. Tidak perlu saya ceritakan. Saya harus berubah, punya gen baru, gennya Yesus. Dan saya harus bagaimana berjuang untuk mengubah saudara-saudara sekalian. Gereja itu proyeksinya harus manusia. Sebab begini saudara, saya boleh turun ya. Sebab begini saudara, tanpa kita sadari Pak Timotius Hadi, Pak Frans, kita itu bisa melayani gereja tapi nggak melayani Tuhan.
Sebab pelayanan gereja ini berpotensi kehormatan, ada kan? Ada kehormatannya. Uang bisa, eksistensi kita diakui. Tanpa kita sadari kita bisa terjebak di situ, lalu kita sibuk. Kalau jemaat jumlah banyak, kita senang, wah maju ya. Kita lupa yang kita layani itu Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, ya, itu tidak dimulai dari khotbah di gereja atau menghimpun jemaat atau melakukan aktivitas gereja seperti hari ini. Melayani Tuhan dimulai dari bagaimana kita menyamakan perspektif kita, sudut pandang kita dengan Tuhan. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sinkron dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Itu gak usah muluk-muluk jadi pendeta. Pendeta besar atau penginjil. Nah, sampai hari ini saya mesti belajar karena karakter dasar saya buruk, temperamen dan lain sebagainya. Ini harus dikikis. Dan tidak bisa dalam waktu singkat, proses terus. Karena tentu saya juga mengalami tahun-tahun di mana saya tidak hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Oh, tidak menjadi orang bejat, tidak. Tapi tidak presisi, saudara. Dan itu sangat menghambat. Nah, bersyukur proses Tuhan luar biasa ya. Sampai akhirnya kita mau berubah dan bisa bicara seperti ini. Siapa sih orang yang mau bangun tiap pagi, lalu doa pribadi, lalu mengucapkan di depan aku janji Tuhan tidak mencintai dunia. Aku janji untuk hidup suci. Siapa yang berani? Bukan mau sok, bukan mau nutupi dosa. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak memberi peluang loh untuk berbuat salah. Seperti kalau seseorang datang di satu perusahaan menganggur berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun, lalu bagian personalianya berkata, Anda serius mau mengabdi di perusahaan ini? Jawabnya pasti iya Pak. You bisa jujur membangun perusahaan ini? Siap Pak. Nggak kepikir untuk berkhianat, yang penting saya selamat dulu, dapat gaji, rumah tanggaku bisa kecukupan. Sama kalau seseorang mencintai, ditanya mertua, kamu serius mau ambil anak saya? Ya Om. Bener? Iya Om. Kalau pacarnya bilang, bener kamu cinta padaku? Bener lah nih. Kau bisa buktikan gak? Bisa nih, belah dadaku. Ada namamu di sini. Oh Tuhan, nggak kepikir mau berkhianat, amin. Nggak kepikir waktu berjanji di depan pendeta aku menerima engkau sebagai pasangan hidupku ya, baik dalam susah, senang, sakit, sehat, kelimpahan, kekurangan. Nggak kepikir akan berkhianat karena cinta dan engkau satu-satunya yang kucintai. Walaupun manusia sangat berpotensi berkhianat. Karena situasional, emosi, perasaan itu. Kenapa tidak kepada Tuhan kita berani berkata begitu dan mempertahankan cinta kita itu? Sebab ini urusan kekekalan, saudara. Jadi kita serius berurusan dengan Tuhan. Kita mau mensinkronkan pikiran kita. Apapun yang kita pikirkan, kita renungkan, apapun yang kita lakukan, selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak melukai dia, itu pelayanan. Gak usah harus jadi pendeta khotbah. Bisa menyenangkan hati Allah. Dan jika kita melayani Tuhan dengan benar dengan cara ini, pasti isi pelayanan kita di gereja begitu proyeksinya. Dan kita tidak mungkin jadi orang miskin, kekurangan, dipermalukan. Tidak mungkin.
itu hidup, nyata. Jadi saya menyampaikan hal ini bukan untuk meninggikan gereja atau saya pribadi, tapi saya mau mengajak saudara, ayo kita sadar. Jangan hanya ke gereja kebaktian lalu pulang, ya pulang saja, besok minggu depan datang lagi. Justru kekristenanmu itu kamu mainkan di luar gereja, bukan di dalam gereja. Kau mainkan kekristenanmu itu dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Lalu menasihati saudara susah loh. Karena sering orang gak sadar juga, udah dikasih tahu masih gak mau ngerti. Jadi kalau ibarat sales, saya itu berusaha saudara membeli barang saya. Paham ya saudara? Itu untuk kepentingan saudara kok. Saya sudah ada di pelabuhan, sudah mendekati pelabuhan. Sudah mendekati pelabuhan. Mumpung saya masih hidup, saya berusaha supaya saudara mengerti. Allah itu hidup. Kalau saudara bisa mengalami Tuhan, waduh itu luar biasa. Kalimat saya ini abstrak. Tapi kalau saudara sudah masuk dalam dinamika hidup, berinteraksi dengan Allah, tidak abstrak. Anda bisa menghayati Allah itu hidup. But it's hard to explain. It's hard. Very difficult to explain. Susah menjelaskannya. Tapi coba kalau saudara mau doa tiap pagi, nanti ada waktu 1 jam atau 30 menit saudara tutup pintu, ketemu Tuhan, doa lagi. Terus saudara merenungkan kehadiran Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara baru bisa touch Allah itu hidup. Baru bisa mengerti apa artinya takut Tuhan. Kita punya kesempatan untuk mengkorupsi uang, kita tidak akan lakukan. Kita punya kesempatan berzina, kita tidak akan berzina. Saya dikelilingi wanita-wanita juga di sekitar saya. Di antara mereka saya mengatakan, untung kamu ada di sini nak. Tapi dia tidak tahu apa maksud saya ngomong gitu. Takut akan Tuhan, saudara. Kita punya kesempatan berbuat dosa, kita tidak melakukan. Punya kesempatan balas dendam, kita tidak balas dendam. Dan itu dinamika hidup yang indah. Dan itu petualangan hidup berjalan dengan Tuhan itu ciamik. Dan akan dilanjutkan di kekekalan. Apalagi udah umur seperti kita ini Pak. Saya sudah tua Pak. Rambut saya putih mestinya. Saya cat ini. Saya toning Pak. Ya. Iya, lebih muda 10 tahun Bu. Supaya enak dilihat. Nggak kumel. Kita sudah tua. Kita mau mengakhiri hidup dengan manis. Jangan nakal, jangan main-main kamu. Tuhan itu segalanya dalam hidup. Kalau kau punya kesempatan untuk berbuat dosa, jangan lakukan. Kalau kita sudah mulai menolak dosa, nanti akhirnya menjadi candu. Candu menyukakan Tuhan. Tapi kalau kita tidak menolak perbuatan dosa, jadi candu. Cenderung mau berbuat dosa. Cenderung mau berbuat dosa. Anda ngerti maksud saya? Harus berbuat dosa atau harus melakukan kehendak Allah? Oke. Setelah pulang dari gereja ini, petakan hidupmu. Bukan sudah selesai ke gereja. Justru ketika sudah keluar dari ruang gereja, petakan hidupmu. Sibuk kerja harus cari uang, ya.
Tapi kita harus tahu muara kita di mana. Muara kita itu di kerajaan surga. Dan untuk itu kita harus didapati tidak bercacat, tidak bercela. Dan itu tidak bisa kita capai dengan mudah dalam waktu singkat. Itu harus merupakan akumulasi dari menit ke menit. Dari jam ke jam, dari hari ke hari. Dan kalau saudara serius melakukan hal ini, apapun persoalanmu, diurai Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Demi nama Yesus Kristus, Allah itu hidup. Allah bela saudara. Walaupun kadang-kadang usaha memorat-marit, nyaris bangkrut, bahkan bangkrut. Tapi engkau tidak akan terkapar. Selalu ada jalan. You can prove it. Tepuk tangan. Dia hidup, Pak. Hidupkan dalam hidupmu. Dengan keseriusan berurusan dengan Tuhan. Secara senyap. Karena Allah itu senyap. The silent God. Allah yang senyap. Tapi kita juga senyap dalam kekudusan. Yang tidak patut kita pikirkan, buang. Kesempatan berbuat salah, tidak. Kesempatan meledakkan emosi dan ini membuat Tuhan tidak nyaman, jangan. Kalau dulu kan kita tidak peduli. Mau marah-marah saja. Bukan tidak boleh marah. Pemimpin harus bisa marah. Tetapi saudara ya, memiliki derajat kemarahan yang harus sesuai dengan Tuhan. Kalau Tuhan suruh Anda marah 60 derajat, Anda jangan bikin 200 derajat. Amin. Kadang-kadang hal kecil merusak kita, saudara. Misalnya kita datang di satu restoran lalu kita mau meja tertentu gitu ya. Kita nggak dikasih meja itu. Saya yang itu mas, yang pojok karena kita mau ngobrol. Oh nggak bisa Pak, itu sudah di reserve. Tapi bohong, kita kan orang tua, ucapanmu ini nggak serius. Jadi nggak boleh. Nggak Pak ini, karena jumlah kita mungkin 6, di sana 8 atau 9. Ngerti nggak maksudnya? Ya kita juga tahu, tapi kali ini kita bawa tamu mau ngomong. Nggak bisa, jadi nggak bisa. Mata kita pakai melotot. Itu kan, kita tuh kan merasa punya uang kuat gitu loh. Wah setan banget kita. Kita jadi setan bro. Jadi nggak bisa, nggak boleh. Mestinya kan kita ngomong mas tolong ini Pak ini. Ngomong baik-baik lah. Tapi pakai jadi nggak boleh. Aduh. Manajermu mana manajermu? Yaudah kita nggak jadi keluar. Manajernya keluar. Hei Bapak, oke Pak silakan Pak. Ya kan. Tapi setelah itu dalam banget penyesalan kita. Kenapa bikin begitu? Aduh pakai cara lain ya. Kenapa bikin begitu? Nggak boleh itu, paham ya? Dari soal itu saja. Kita di hotel, tidak diberi tisu untuk toilet, semua kosong. Kita nggak dikasih. Kadang-kadang kita kan bolak-balik tanya, misalnya kok nggak dikirim-kirim. Kita bisa ngamuk, nggak karu-karuan kan? Tapi karena kita sudah belajar ya udah. Sampai besok kita pulang nggak dikirim tisu. Nggak ada tisu. Jadi pada waktu saya turun, saya mau check out, saya langsung lewat aja. Terus istri saya kasih tahu nggak usah. Nanti pegawai itu bisa dipecat. Jadi ya udah, kemeropok loh Pak, nggak ada tisu sepanjang hari. Jadi ya sudah pulang. Ya memang harus memberitahu, tapi saya berpikir nggak usah dulu deh. Nggak usah. Padahal saya mau turun monsternya keluar lagi. Kita punya monster loh.
Masih ada nggak? Masih Pak. Masih. Bapak masih ada? Masih. Makanya itu Ongoing, on proses, oke. Iya. Sampai seumur hidup kita. Tapi sebaiknya sebelum mati udah mati, Bu. Oh iya, itu pasti Pak. Pasti ya. Monster kita itu ya, waduh. Dulu Pak Fran pernah lihat saya mau berantem nih ya. Di jalan tol ya Pak. Bapak lihat saya, Pak besi itu ya. Temperamen saya buruk, Pak kunci, apa? Kunci roda. Jadi saya udah bilang Bu, saya punya karakter buruk Bu. Betul Pak. Saya dikeroyok. Di mobil itu ada beberapa laki-laki saya sendiri. Wow saya gak peduli. Turun! Turun kamu. Gak ada yang berani turun loh. Saya turun, saya dikeroyok, habis saya. Tapi Pak Fran lewat. Berhenti ya? Pak Fran berhenti. Takut saya dikeroyok ya. Terima kasih Pak. Tunggu, itu pendeta saya. Aduh, sekarang Pak Fran menjadi hamba Tuhan. Kenapa mau ikut orang emosian? Karena yang emosian berubah ya Pak. Aduh. Capek saudara. Jadi sadar kita ini buruk saudara. Itu satu dari sekian banyak dosa. Tapi kita mau berhenti berbuat dosa. Muara kita harus jelas. Kekekalan. Bukan hanya orang tua. Orang-orang muda di sini juga harus berpikir begitu. Gereja kita ini bukan tempat orang hanya mau berliturgi. Yuk jadikan tempat kita sekolah Alkitab. Kita mau berubah bersama. Rasanya ingin disampaikan kepada saudara. Kami janjikan membawa saudara ke langit baru, bumi baru.